Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. peduli hijrah Indonesia, kembali lagi bersama saya Mas Al. Kali ini kita ada program baru dari Yayasan Peduli Hijrah Indonesia, yaitu Podcast Tahsin. Dan pemateri dalam Podcast Tahsin Yayasan Peduli Hijrah ini adalah Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Ya, alhamdulillah bisa bergabung di Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ustadz. Ustadz, kalau boleh tahu nih perjalanan panjang Ustadz dalam berdakwah, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ini mulai sejak kapan Ustadz? Kalau ditanya untuk perjuangan untuk apa? Perjalanan berdakwah di Al-Quran, sebenarnya dari SD juga udah. Dari SD ya, Mas? Iya, udah mengajar di salah satu pesantren atau membantu ustadznya gitu ya. Dari kelas 6 alhamdulillah udah mengajar anak-anak alif, ba, ta, sa seperti itu, Mas Al. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan terus sampai saya bekerja dan tetap bekerja sambil belajar, dan akhirnya diterima di salah satu yayasan. Dan terus saya mengajar di salah satu TPQ di Bandung juga. Oh, di Bandung juga. Ya, di Bandung. Di antaranya di Masjid Al-Barokah di Setiabudi ya. Iya. Dan terus ada di Yayasan Maqdis juga. Pernah di Yayasan Pintar juga ya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang di Yayasan BLC Bisa Learning Center ya? Dan alhamdulillah sekarang di Bimbel Pijarmu. Dan sekarang juga alhamdulillah di mengajar di salah satu TPQ di Puri Nirwana Residen Di Cikarang Cikarang. Utara. Cikarang Utara, ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ustadz, asalnya dari daerah mana? Apa asli Cikarang, apa asal Bandung? Ya, Ah, tebak ya. kira-kira dari mana? Kira-kira sih, ya pasti sih orang Sunda. Orang Sunda. Kayaknya nih. Apakah Bandung? Oh, Atau di mana nih? Alhamdulillah saya berasal dari Tasikmalaya, Oh, dari Kabupaten Tasik, ya? Tasikmalaya. Oke. Ya, lahir di sana, orang tua juga asli sana, ya dari Tasikmalaya. Dan saya pindah dari kota ke kota. Ya. Dan alhamdulillah qadarullah tetap dalam mengajar Al-Quran. Masya Allah. Jadi awalnya dari ngajar di Tasik, terus pindah ke Bandung gitu ya, Ustaz ya? Ngajar juga di Bandung. Iya, ngajar juga di Bandung. Kalau nggak salah sekitar 6 tahun gitu ya, ngajar di Bandung 6 itu. tahun. Iya. Dan pindah ke Cikarang 2018 setelah ada acara jadi tutor di salah satu pesantren di Gontor, Ponorogo. Ya, langsung ke Cikarang ke sini. Ya, 2018 akhirnya diterima di Yayasan BLC. Oke, Masya Allah Ustaz. Pengalamannya lumayan banyak ya, dan jam terbangnya dalam mengajarkan Al-Quran pun udah alhamdulillah sudah tidak diragukan lagi, sahabat peduli hijrah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Saya ingin bertanya nih, untuk belajar membaca Al-Quran ya, itu alasannya apa? Kenapa kita perlu mempelajari ilmu tahsin ini Ustaz? Alasannya adalah satu sebenarnya, yaitu supaya kita menghindari dari kesalahan. Ya. Baik kesalahan yang fatal atau disebut kesalahan jali, atau kesalahan yang khofi atau yang samar. Ya. Dan tentunya supaya bacaan kita sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Jadi untuk membaca Al-Quran ini kan merupakan suatu kemampuan yang wajib ya bagi umat Islam untuk bisa. Karena dalam sholat pun kita menggunakan bacaan Al-Quran gitu. Jadi agar ketika sholat juga nggak salah juga ketika membaca bacaan sholat seperti itu ya. Dan tentunya supaya kita termotivasi lagi, maka kita harus punya motivasi kenapa
kita harus semangat untuk belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan benar, ya. Karena ada salah satu ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 29. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya. Bagaimana mau merugi? Ya. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dilipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan semisalnya. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baik. Sangat banyak sekali yang didapatkan oleh seorang pembaca Al-Quran. Ya, dia tidak akan pernah merugi. Satu huruf, 10 kebaikan. Dan kebaikan itu bukan pahala. Ada yang mengatakan seperti itu. Boleh jadi satu kebaikan itu pahalanya beribu-ribu pahala. Banyak, betul. Pahala banyak itu. Gimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang belajar orang yang membaca Al-Qur'an tidak akan pernah merugi. Alif lam mim 3 huruf, berarti 3 kebaikan. 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 30 menjadi 30 kebaikan. Ya. Dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, satu hurufnya menjadi 30. Apalagi kita membaca bismillah, terus membaca satu ayat, satu surat, ya, satu juz, itu banyak banget. Banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim kalau nggak salah itu 19 huruf. Kalau kita kalikan 10 menjadi 190. Ya. Orang menghafal Al-Quran, dia tidak hafal-hafal, ya. Dia akan dilipat gandakan terus kebaikannya, diulang-ulang hafalannya, ya, karena diulang-ulang hafalannya. Contohnya misalkan kita baca menghafal surat An-Naba, ya. Yeah. Amma yatasaalun. Dia ingat-ingat, lupa lagi. Amma yatasaalun. Terus aja gitu. Dia nggak hafal-hafal misalnya 1 jam cuma 1 ayat. Dia merugi nggak? Enggak merugi. Dan dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan Imam Syafi'i aja dalam satu riwayat, Imam Syafi'i itu adalah orang yang jenius. Bukan orang pintar lagi, tapi jenius. Kalau dia buka kitab, buku, dia langsung hafal. Ya. Masya Allah. Bahkan kalau kita kan nggak hafal-hafal ya. Ya. Beliau langsung hafal. Ya. 1 lembar langsung hafal, dibuka lagi langsung hafal, seperti itu. Tapi kalau urusan menghafal Al-Quran, Al-Imam Asy-Syafi'i mengulang hafalan Al-Qurannya dalam 1 ayat berapa kali kira-kira Mas Al? Berapa ya? 3 kali, Ustaz. 3 kali? Bukan, ya. Berapa, Ustaz? Sebanyak 40 kali. Masya Allah. Ya, banyak ya? Itu setara standarnya Imam Syafi'i yang jenius. Apalagi kita udah baru menghafal 10 kali juga udah capek gitu kan, udah bosen, padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Rasulullah SAW, 1 huruf
dilipat dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, seperti itu. Dan ada motivasi lain, yaitu Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Ya. Kata Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong, li ashabihi, bagi apa? Bagi pembaca. Alhamdulillah, sahabat peduli hijrah Indonesia, tadi Ustadz Zainal sudah menerangkan tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Dan untuk sahabat peduli hijrah Indonesia yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah dijelaskan, boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar semakin bermanfaat untuk umat Islam. Terima kasih Ustadz Zainal atas materi yang sudah disampaikan. Jazakumullah khairan katsir. Afwan wa iyyakum. Alhamdulillah.